Pernahkah kalian memperhatikan minyak goreng yang dipakai berulang kali berubah warna dan bau? Atau tubuh manusia yang membutuhkan lemak untuk menjaga suhu dan melindungi organ? Bahkan beberapa obat dan hormon dalam tubuh juga berasal dari senyawa lipid seperti steroid dan terpenoid. Semua itu menunjukkan bahwa lipid memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kalian, apa aja sih peranan lemak dan minyak? Serta bagaimana nih fungsi steroid dan terpenoid bagi tubuh manusia dan lingkungan sekitar? Nah, di sini ada tujuan pembelajaran nih. Yang pertama itu menjelaskan peranan lemak dan minyak, yang kedua mengidentifikasi mengenai steroid, dan yang ketiga menjelaskan mengenai terpenoid. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, di sini saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan lemak dan minyak. Jadi, lemak dan minyak ini tuh memiliki beberapa perbedaan yang mendasar nih. Yang pertama tuh dari titik lelehnya, bentuknya, reaktivitasnya, maupun dari sumber di ruangannya. Oke, jadi lemak dan minyak ini tuh adalah sesuatu sistem yang dibutuhkan nih oleh tubuh, sama halnya seperti protein dan karbohidrat. Jadi jaringannya tuh membutuhkannya gitu, jaringan tubuh kita. Namun masih banyak nih yang keliru antara perbedaan lemak dan minyak ini gitu. Jadi kita bahas nih ya pelan-pelan. Jadi secara struktural, lemak atau minyak ini tuh memiliki satu nama yang sama, yang bernama trigliserida. Jadi, trigliserida ini adalah suatu asam lemak yang memberikan fungsionalitas terhadap si lipid ini, terhadap si lemak ini gitu. Lalu, secara kimia, lemak atau minyak ini tuh memiliki 3 jenis. Yang pertama, asam lemak jenuh. Yang kedua, trans ini berbentuk padat. Dan yang ketiga, asam lemak tak jenuh, berbentuk cair. Oke. Walaupun mereka ini memiliki jenis, tapi mereka ini saling mendominasi nih satu sama lain gitu. Oke, kalian kalau ingin mengetahui lebih lanjut nih perbedaan antara lemak dan minyak, kalian harus mendalami dulu nih perbedaannya. Oke, kita bahas ya. Jadi si lemak ini tuh merupakan zat makro. Nah, zat makro sama halnya seperti protein dan karbohidrat. Sedangkan minyak ini ya itu berbentuk cair dia. Dia ini sering digunakan buat memasak sama orang tua kita, sama kita juga biasanya kan. Si minyak ini contohnya banyak banget, beragam, kayak minyak zaitun, minyak sawit, minyak kelapa, dan lain-lain. Banyak banget pokoknya, minyak wijen. Oke, sekarang kita walaupun mereka ini tuh terbuat dari bahan yang sama, tapi tetap ada perbedaan nih guys. Ya, pertama dari sumbernya. Kalau misalkan lemak atau lipid ini tuh bersumber dari hewani. Kalian tahu kan hewani itu apa? Hewani ya berarti terbuat atau berasal dari hewan. Contohnya nih lemaknya seperti gaji dan kulit. Sedangkan si minyak ini tuh berasal dari nabati. Nabati itu apa sih? Nabati itu adalah tumbuhan, ya kan? Contohnya seperti dari biji-bijian sama kacang-kacangan. Itu yang si minyak ini terbuat. Oke, yang kedua ini ada titik lelehnya. Kalau lemak di suhu ruang, karena dia berbentuk padat, ya dia mempertahankan bentuk hasilnya. Sedangkan kalau minyak ini, ya dia kan cair, ya udah cair aja gitu. Terus yang terakhir ini ada reaktivitasnya. Karena si minyak ini memiliki ikatan tunggal yang tinggi, jadi tuh dia gampang mudah bau tengik kalau kita biarin berlama-lama di suhu ruang terbuka. Sedangkan si lemak atau lipid ini tuh kalau misalkan dia didiamin aja di suhu ruang terbuka, dia tuh bakalan tetap mempertahankan wujud aslinya. Jadi dia tuh nggak gampang bau tengik gitu. Nah, di sini itu ada beberapa peran lemak dan minyak ya. Ini tuh dicampur. Yang pertama itu memberikan rasa gurih dan aroma yang spesifik. Yang kedua sebagai salah satu penyusun dinding sel dan penyusun bahan-bahan biomolekul. Yang ketiga sumber energi yang efektif dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Dan yang keempat karena titik didih minyak yang tinggi, maka minyak biasanya untuk menggoreng makanan. Yang kelima memberikan konsentrasi empuk halus dan berlapis-lapis nih dalam pembuatan roti.
Nah lanjut yang keenam ini ada memberikan tekstur yang lembut dan lunak dalam pembuatan es krim. Jadi nanti es krimnya tuh bakalan lembut. Yang ketujuh, minyak nabati adalah bahan utama pembuatan margarin. Yang ke-8, lemak hewani adalah bahan utama pembuatan susu dan mentega. Dan yang terakhir, mencegah timbulnya penyumbatan pembuluh darah yaitu pada asam lemak esensial. Saya akan menjelaskan tentang sifat fisik dan juga kimia dari lipid. Nah, yang pertama itu ada berwujud cair dan juga padat pada suhu ruang. Jadi, lipid itu kan dibagi jadi dua, atau yang biasanya berasal tuh dari dua sumber. Yang pertama dari tumbuhan dan juga hewan. Nah, pada lipid yang dari tumbuhan, dia wujudnya akan cair di suhu ruang karena mengandung asam lemak yang tak jenuh yang tinggi. Yang kedua itu lipid dari hewani atau hewan. Itu berwujud padat ketika dia di suhu ruang. Nah, karena asam lemak pada lipid hewan ini jenuh gitu. Jadi dia lebih jenuh dan juga lebih rapat gitu daripada yang punya tumbuhan. Yang kedua itu ada hidrofobik. Nah, hidrofobik ini dikarenakan lipid itu bersifat nonpolar. Nah, sedangkan air itu bersifat polar. Nah, lipid itu hanya bisa larut dalam cairan atau pelarut nonpolar juga. Jadi, dia cuma bisa larut dalam cairan nonpolar seperti kloroform, ether, dan juga benzena. Jadi, dia akan menyatu kalau dia sama-sama nonpolar. Kalau air kan dia polar, jadi nggak bisa. Yang ketiga itu massa jenisnya lebih kecil dari air sehingga dia mengapung. Ya kan, kalau misalnya banyak kan yang kayak untuk coba ini sama aja sama kayak hidrofobik. Jadi kalau dituangkan kan sama-sama dia nggak bisa nyatu kan. Jadi kayak masih ada bagian yang kepisah gitu. Itu karena massa jenis lipid itu 0,9 gram per centimeter kubik dan juga air itu pada 1,9. Itulah yang membuat dia gak bisa nyatu karena massanya lebih kecil dari air. Nah, yang keempat itu pewarnanya jernih hingga kekuningan. Karena dalam keadaan murni, lipid itu nggak ada atau nggak berwarna atau jernih. Nah, warna kekuningan ini seringnya dapatkan di pigmen tumbuhan kayak seperti karoten atau oksidasi selama proses penyimpanan. Nah, yang kelima itu memiliki tekstur licin. Kalau tekstur licin kan pasti licin kan, maksudnya kayak ya udah gitu, kayak banyakkan minyak atau lemah kita kan pasti akan licin gitu. Yang keenam itu memiliki bau khas dan juga rasa khas. Nah, karena adanya komponen volatil atau mudah menguap seperti asam lemak bebas, aldehina dan juga keton, bau dan juga rasa ini sering dirasakan atau digambarkan sebagai aroma yang lemak, gurih, dan dalam bentuk murni. Nah, atau kolesterol lipid itu cenderung tidak berbau gitu. Jadi kan banyak yang kayak mungkin ada yang baunya khas, ada yang baunya enggak, tapi ada beberapa yang baunya khas dan juga warnanya rasanya juga khas gitu. Jadi kayak mungkin yang dari tumbuhan itu akan tumbuhan seperti minyak kelapa, ada bau khas dari kelapanya sendiri kayak gitu. Terus yang berikutnya itu adalah sifat kimianya. Nah, pada sifat kimia ini yang pertama memiliki satu atau lebih ikatan rangkap yang membuat struktur molekulnya bengkok. Nah, dan juga mencegah perapatan dan juga penyebabnya cair gitu. Jadi yang menyebabkan cair suatu lipid itu karena adanya ikatan rangkap gitu. Yang kedua itu dapat mengalami oksidasi. Nah, karena lipid itu mengandung asam lemak tak jenuh yang sangat rentan terhadap oksigen, jadi itulah yang mempengaruhinya. Dan juga ada faktor cahaya dan juga panas yang biasanya mempercepat oksidasi itu, atau kayak bau tengik. Jadi kalau misalnya kayak kita masak gitu kan, itu biasanya kan ada bau-baunya juga. Nah, itu yang jadi permasalahan.
Yang ketiga itu adalah hidrolisis. Nah, dapat dipecah menjadi komponen penyusun melalui reaksi dengan air. Karena adanya enzim lipase atau pemanasan dengan asam atau basa. Yang keempat itu adalah reaksi saponifikasi. Nah, pada reaksi saponifikasi ini menghasilkan gliserol dan juga garam, asam lemak sebagai sabun. Jadi, minyak itu juga bisa dipakai buat pembuatan sabun gitu, melalui reaksi saponifikasi. Yang kelima itu adalah reaksi adisi atau yang terakhir. Nah, pada penambahan hidrogen pada ikatan rangkap lipid itu juga bisa mengubah minyak cair menjadi lemak padat. Nah, seperti pembuatan margarin dari minyak nabati ini pakai reaksi hadisi karena menjadi lebih stabil dan tidak mudah teroksidasi seperti itu. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian steroid. Steroid adalah kelompok lipid yang memiliki struktur khas berupa 4 cincin karbon yang saling berikatan. Steroid tidak tersusun dari gliserol dan asam lemak, tetapi penting sebagai komponen struktural dan molekul pengatur dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya ada struktur steroid. Yang pertama mempunyai 3 cincin berbentuk segi 6. Yang kedua ada 1 cincin berbentuk segi 5. Yang ketiga tersusun dari atom karbon dan hidrogen atau bisa disebut hidrokarbon. Yang keempat memiliki kerangka cincin kaku. Dan yang terakhir bisa memiliki gugus tambahan dan menentukan fungsi biologisnya. Nah, nanti akan aku tunjukkan struktur steroidnya sama tambahan atau gugus tambahannya ya. Selanjutnya ada jenis steroid dan fungsinya. Yang pertama ada kolesterol. Kolesterol merupakan steroid yang berperan sebagai penyusun membran sel sehingga menjaga kestabilan dan kelunturan sel. Selain itu, kolesterol menjadi bahan dasar pembentukan hormon, vitamin D, dan asam empedu. Selanjutnya yang kedua ada hormon steroid. Hormon steroid berfungsi mengatur berbagai aktivitas fisiologis tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan sistem reproduksi. Hormon ini bekerja dengan memengaruhi aktivitas sel secara langsung. Selanjutnya ada mekanisme kerja steroid dalam tubuh. Yang pertama ada menembus membran sel. Steroid bersifat larut dalam lemak sehingga dapat masuk ke dalam sel tanpa bantuan protein pengangkut. Yang kedua, ada berikatan dengan reseptor. Setelah masuk, steroid berikatan dengan reseptor spesifik di dalam sel membentuk kompleks hormon reseptor. Yang ketiga, mempengaruhi aktivitas gen. Kompleks hormon reseptor masuk ke inti sel dan mengatur ekspresi gen sehingga memicu pembentukan protein tertentu. Dan yang terakhir, efek kerja tahan lama karena melibatkan pembentukan protein baru. Efek steroid bekerja lebih lambat tetapi langsung lebih lama. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Atali, yaitu yang C dan D. Yang C ini ada asam empedu. Dia ini adalah turunan steroid yang diproduksi di hati dan disimpan di kantong empedu. Nah, dia ini fungsinya untuk mengembuskan lemak sehingga memudahkan enzim mencerna dan menyerap lemak serta vitamin larut lemak. Nah, selanjutnya itu yang D. Dia ini merupakan steroid yang dibentuk dari kolesterol dengan bantuan sinar matahari. Nah, fungsinya ini, vitamin ini berperan untuk penyerapan kalsium dan fosfor, penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan dampak steroid. Steroid bermanfaat dalam mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan sistem kekebalan tubuh. Dalam bidang medis, steroid dapat digunakan untuk obat antiinflamasi. Jika digunakan berlebihan, maka menyebabkan gangguan hormon dan kerusakan organ. Maka harus digunakan sesuai anjuran dokter.